Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika Yolanda Sari dari kelas 64 4C37 dengan NIM 64210219. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai tugas pertemuan kedua, yaitu manajemen bisnis dan operasional. Langsung aja kita ke tugas yang pertama. Di sini ada pilihan ganda, yaitu di mana soal yang pertama adalah suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan menciptakan kondisi yang diinginkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan bisa bersifat mikro, makro, maupun internasional, itu disebut A. Program. Yang kedua, kegiatan penciptaan produk yang bersifat unik itu disebut dengan A. Proyek. Next, yang ketiga, waktu penyelesaian kegiatan terbaik yang bisa didapatkan dalam sebuah jaringan PRT disebut B. Waktu pesimis. Yang keempat, di bawah ini yang bukan merupakan keunikan suatu produk yang dihasilkan dari suatu proyek itu disebut B. Tempatnya selalu berpindah-pindah. Yang kelima, aktivitas-aktivitas proyek yang dilambangkan dengan anak panah itu disebut A. Activity on arrow. Lanjut aja kita ke tugas yang kedua. Tugas yang kedua ini ada soal esainya. Yang pertama, soal pertama, Anda adalah seorang kepala proyek di Kementerian Perumahan. Saat ini, Anda memiliki proyek pengadaan perumahan layak huni di Tambun Utara selama waktu realistis yang diharapkan tercapainya adalah 8 bulan. Dan Anda memiliki waktu optimis proyek Anda selesai pada saat 3 minggu dan waktu pesimis Anda selama 121 hari. Maka, A. Berapa bulankah waktu yang Anda dapatkan untuk waktu yang diharapkan? Yang B. Carilah nilai varian dari kegiatan tersebut. Oke, jawaban untuk yang A. Waktu yang diharapkan adalah 8 bulan. Karena 1 bulan memiliki rata-rata 30 hari, maka waktu yang diharapkan dalam hari adalah, jadi tinggal kita 8 bulan dikali dengan 30 hari per bulan itu kan ada 30 hari. 30 hari dikali 8, itu totalnya ada 240 hari. Jadi waktu yang diharapkan adalah 240 hari. Untuk yang B, untuk menghitung variance dari kegiatan tersebut, kita dapat menggunakan rumus PRT atau Program Evaluation and Review Technique dibagi variance, sama dengan waktu pesimis dikurangi waktu optimis, baru dibagi 6, terus kita akan kuadratkan. Dalam hal ini, waktu optimis adalah 3 minggu atau 21 hari, dan waktu pesimisnya adalah 121 hari. Oleh karena itu, variansnya adalah varian 121 dikurangi 21 dibagi 6, terus kita kuadratkan. Varians 121 dikurangi 21 itu 100. 100 dibagi 6 itu 16,67. Variansnya kita kuadratkan, maka variansnya itu 277,89. Jadi nilai varian dari kegiatan pengadaan perumahan layak huni di Tambun Utara adalah sebesar 277,89. Yang kedua, Anda ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan proyek pembuatan gedung pemerintahan di Ibu Kota Nusantara terbaru yang berada di Kalimantan. Tersedia bermacam kegiatan yang harus dilakukan untuk membuat dan membangun proyek kompleks pemerintahan di IKN tersebut, yakni pengecatan dinding bangunan kompleks pemerintahan yang dilakukan selama 3 minggu. Kegiatan ini dapat dilakukan setelah pemasangan fondasi yang dilakukan selama 4 minggu, serta pemasangan pagar selesai dilakukan. Pemasangan fondasi tidak bisa dilakukan jika pembukaan lahan dan pemasangan pancang tidak dibuat. Maka, untuk kegiatan pembukaan lahan dilakukan selama 3 minggu, kegiatan pembukaan lahan ini juga dilakukan bersamaan dengan pemasangan tiang pancang yang dilakukan selama 3 minggu. Kedua, kegiatan yakni pembukaan lahan dan pemasangan kegiatan pembukaan lahan ini juga dilakukan bersamaan dengan pemasangan tiang pancang yang dilakukan selama 3 minggu. Terus kedua, kegiatan yakni pembukaan lahan dan pemasangan tiang pancang tersebut merupakan kegiatan awal yang dilakukan dalam proses pembangunan kompleks pemerintahan di IKN.
Setelah pengecatan dinding di komplek, pemerintah selesai, maka kegiatan yang selanjutnya dilakukan adalah pemasangan atap yang dilakukan selama 4 minggu. Namun, kegiatan ini tidak berlangsung jika pengecatan dinding dan lantai marmer belum dipasang. Untuk pemasangan marmer dilakukan selama 3 minggu, pemasangan lantai marmer dapat terpasang dan selesai dilakukan jika pemasangan fondasi selesai dipasang. Aktivitas lainnya yaitu adalah pemasangan pagar yang dilakukan setelah tiang pancang selesai dilakukan. Pemanasan pagar ini dilakukan selama 3 minggu pada proses terakhir. Dalam proyek ini yakni melakukan pemasangan atap PKN, maka proyek Anda dianggap selesai. Analisalah dan buatlah pertanyaan yang pertama itu tabel kegiatan yang berisi nama kegiatan, kegiatan pendahuluan, dan lamanya waktu kegiatan. Yang kedua, buatlah dan analisa diagram jaringan kerja. Yang ketiga, analisalah jalur kritis dan lamanya waktu pengerjaan proyek. Ini jawabannya ini ada contoh tabelnya yaitu nama kegiatannya, kegiatan pendahuluannya, durasi waktunya, seperti pembukaan lahan, itu durasinya 3 minggu. Pemasangan tiang pancar atau pembukaan lahan, setelah pembukaan lahan itu 3 minggu. Pemasangan pondasinya, pembukaan lahan, pemasangan tiang pancar itu jadi 4 minggu. Pengecatan dinding, pemasangan pondasi, pemasangan pagar itu 3 minggu. Pemasangan lantai marmer, pemasangan pondasi itu 3 minggu. Pemasangan pagar, pembukaan lahan, pemasangan tiang pancang itu 3 minggu. Pemasangan atap, pengecatan dinding, pemasangan lantai marmer itu 4 minggu. Dengan catatan, kegiatan pembukaan lahan dan pemasangan tiang pancang dapat dilakukan secara bersamaan. Kegiatan pemasangan pondasi juga tidak dapat dilakukan sebelum kegiatan pembukaan lahan dan pemasangan tiang panjang selesai dilakukan. Kegiatan pemasangan atap tidak dapat dilakukan sebelum kegiatan pengecatan dinding dan pemasangan lantai marmer selesai dilakukan. Ini ada diagramnya. Dalam diagram jaringan kerja ini, masing-masing kegiatan direpresentasikan oleh sebuah not dan garis-garis yang menghubungkan node-node tersebut menunjukkan ketergantungan antara kegiatan-kegiatan tersebut. Garis-garis yang diwarnai menunjukkan jalur kritis, yaitu jalur yang memiliki waktu penyelesaian terpanjang dalam proyek ini. Yang ini analisis jalur kritis dan lamanya waktu pengerjaan proyek. Dalam proyek ini, jalur kritis adalah jalur yang paling lama dalam waktu pengerjaan proyek, yaitu jalur 1, 2, 3, 5, 7. Lamanya waktu pengerjaan proyek adalah 3 minggu, yaitu pembukaan lahan, 3 minggu pemasangan tiang, 4 minggu pemasangan pondasi, 3 minggu pengecatan dinding, 4 minggu pemasangan atap, itu totalnya ada 17 minggu. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa kegiatan pemasangan lantai marmer kegiatan 6 bukan merupakan bagian dari jalur kritis, karena kegiatan ini dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengecatan dinding kegiatan 5. Oleh karena itu, meskipun kegiatan pemasangan lantai marmer memiliki durasi 3 minggu, tidak akan mempengaruhi waktu total proyek jika dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengecatan dinding. Tugas ketiga. Manajemen proyek. Manajemen proyek adalah upaya menggabungkan pengetahuan, keterampilan alat, dan teknik khusus untuk memberikan sesuatu yang bernilai kepada orang-orang. Sederhananya, project management adalah proses memimpin tim untuk mencapai tujuan proyek atau menyelesaikan proyek dalam jangka waktu tertentu. Ini mencakup perencanaan, komunikasi, pelacakan, dan dokumentasi proyek. Tujuan manajemen proyek itu menyelesaikan proyek tepat waktu, menjaga anggaran, menjaga kualitas, melancarkan proyek yang kita sedang kerjakan tersebut. Sasaran manajemen proyek itu ada satu, menyelesaikan dan mengembangkan proyek sesuai dengan anggaran biaya dan tenggat waktu yang telah ditentukan. Meningkatkan nama baik pelaksanaan proyek, menciptakan suasana kerja kondusif untuk mendukung kelancaran aktivitas proyek, menjaga keharmonisan antar pihak dalam proyek sehingga seluruh pihak terlibat akan memberikan yang terbaik untuk proyek yang sedang dijalankan. Mengapa sih manajemen proyek penting bagi bisnis? Manajemen proyek sangat penting bagi bisnis karena dapat memberikan banyak manfaat yang menguntungkan bagi bisnis. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama,
kinerja tim yang lebih efisien, yang kedua memberikan kualitas yang lebih baik, yang ketiga membantu pertumbuhan dan perkembangan tim, yang keempat memberikan lebih banyak fleksibilitas, yang kelima transparan dan akuntabel. Ini ada elemen dari manajemen proyek. Dalam manajemen proyek itu terdapat 4 elemen penting yang tak boleh dilewatkan, antara lain sumber daya atau resource. Sumber daya merupakan elemen penting dalam project manajemen karena untuk mempengaruhi keseluruhan operasional proyek, kita harus membutuhkan seperti peralatan, orang, atau perangkat keras. Terus waktu atau time. Waktu atau time itu seperti durasi tugas atau jadwal manajemen itu faktor terpenting yang harus diperhatikan karena mengingat elemen ini dapat menunjukkan seberapa baik project manajemen hingga dapat menyelesaikan proyek sesuai dengan target waktu. Terus uang atau money itu tentu saja untuk menghasilkan proyek yang bagus kita harus mempunyai uang yang bercukupan. Cakupan atau scope ini berarti tentang persyaratan yang menjadi dasar dari proyek itu tersendiri atau ukurannya. Tahapan manajemen proyek itu dalam penerapannya project manajemen dapat dibagi menjadi 5 tahapan atau langkah seperti berikut ini. Yang pertama ada inisiasi project atau initiation. Initiation itu berarti langkah manajemen project yang pertama untuk menginisiasi atau mendefinisikan project secara luas. Yaitu yang kedua perencanaan project, yaitu setelah mendefinisikan proyeknya bagaimana, kita harus membuat rangkaian pekerjaan proyek. Yang ketiga, eksekusi proyek atau execution, itu kita melaksanakan proyek yang berlaku. Yang keempat, pemantauan proyek itu adalah monitoring, atau monitoring itu kita harus mengawasi berjalannya suatu proyek. Yang kelima, ada penutupan proyek atau close, itu berarti penutupan setelah proyek itu selesai dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ada bahasa saya yang agak berbelit-belit. Mohon maaf, terutama pada Pak dosen. Sekian dari saya, Erika Yondasari. Terima kasih. Terima kasih banyak.